Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Terima kasih teman-teman, berjumpa kembali pada channel kali ini yang akan membahas tentang akhlak tasawuf dengan tema faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Nah, begitu ya. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Nah, yang pertama kita akan membahas ada beberapa aliran yang terkenal yang menekankan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi akhlak. Lalu yang kedua, aliran terkenal yang sesuai dengan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah penjelasan tentang faktor yang dapat mempengaruhi akhlak. Terakhir penutup. Oke, lanjut saja. Baik, ada 3 aliran yang terkenal saat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak pada seorang manusia. Yang pertama apa? Yang pertama nativisme, yaitu pembentukan akhlak dalam diri seseorang karena adanya faktor pembawaan dari internal, dari dalam manusia sendiri, yang bentuknya dapat berupa kecenderungan keinginan begitu ya, lalu kemudian ada bakat, akal begitu ya, dan lain-lain gitu. Jadi jika seseorang sudah memiliki pembawaan kecenderungan kepada hal-hal yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik begitu. Jadi aliran ini yakin sekali terhadap potensi dalam diri yang ada di dalam diri manusia. Nah, ini mendukung pendapat aliran intuisisme. Jadi ada intuisi dari dalam tentang penentuan baik dan buruk, sehingga manusia itu bisa memilih, oh ini baik, tidak perlu oh ini baik maka perlu dilakukan, oh ini jelek maka tidak perlu dilakukan, begitu ya. Nah, begitu. Nah, kekurangannya apa? Aliran ini kurang menghargai atau kurang memperhitungkan peranan pembinaan atau pembentukan serta pendidikan yang masuk ke dalam akal manusia, begitu. Nah, begitu nativisme. Kita akan membahas tentang empirisme. Akhlak dipengaruhi oleh faktor dari eksternal atau luar, begitu ya. Jadi ada lingkungan sosial, termasuk dalam hal ini berupa pembinaan atau pendidikan. Jadi kalau tadi nativisme itu dari dalam internal, ini dari luar, bentuknya adalah pendidikan atau pembinaan. Nah, jadi kalau seseorang dididik atau dibina dengan hal-hal yang baik, maka jadinya baik. Kalau dengan hal-hal yang buruk dibinanya seperti itu, maka jadinya buruk juga, begitu ya. Lalu ada aliran konvergensi. Nah, ini gabungan dari kedua hal, nativisme dan empirisme. Jadi ada faktor yang mempengaruhi, ada 2, internal juga sekaligus eksternal. Nah, begitu. Jadi ada pembawaan anak sekaligus ada pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus melalui interaksi dalam lingkungan sosial anak tersebut, sehingga kemudian si anak tersebut fitrah dari dalam dirinya dan kecenderungan pendidikan ke arah yang baik muncul, sehingga lalu seseorang anak ini bisa mengeluarkan sebuah sikap atau akhlak yang baik, begitu ya. Nah, begitu teman-teman. Nah, aliran yang sesuai dengan Al-Quran dari ketiga tadi, nativisme, empirisme, konvergensi, mana yang sesuai dengan Al-Quran? Nah, tampaknya aliran ketiga ini yang sesuai dengan ayat Al-Quran, gitu ya, yaitu aliran konvergensi. Jadi faktornya internal sekaligus eksternal, gitu. Sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 78, bunyinya
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Artinya apa? Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu senantiasa bersyukur. Nah, ayat ini memberi petunjuk kepada manusia bahwasanya, memberi petunjuk pada kita bahwasanya manusia memiliki potensi internal untuk dapat dididik. Apa? Penglihatan, pendengaran, dan hati sanubari. Nah, ini potensinya. Nah, potensi kemudian harus disyukuri dengan cara mengisi dari eksternal dengan berbagai ajaran dan pendidikan, sehingga dibina lalu kemudian dididik sehingga menghasilkan akhlak yang baik. Nah, ini adalah pendapatnya Prof. Abu Dinata, gitu ya. Oke, Hamzah Yakub. Ada Hamzah Yakub ini mengatakan bahwasanya ada faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak atau moral. Sebenarnya pada prinsipnya dipengaruhi dan ditentukan oleh dua faktor utama, internal sekaligus eksternal. Nah, Hamzah Yakub mendukung aliran konvergensi ini begini. Kita coba menjelaskan tentang faktor internal yang dimaksud oleh Hamzah Yakub atas sesuatu hal dari internal yang mempengaruhi akhlak seseorang manusia. Apa saja? Yang pertama, insting atau naluri. Jadi manusia ketika memiliki faktor internal berupa insting, jadi ada sebuah kesanggupan dari seseorang untuk melakukan hal-hal yang kompleks tanpa perlu ada latihan sebelumnya. Jadi terarah tanpa latihan, tidak disadari dan berlangsung mekanis, tiba-tiba saja begitu ya. Nah, para ahli psikologi menerangkan berbagai naluri yang ada pada manusia dapat menjadi pendorong tingkah lakunya. Misalnya contohnya apa saja? Naluri makan yang baik atau makan yang buruk, tergantung nanti internal begitu ya. Ini dari internal. Lalu kemudian naluri apa lagi? Naluri untuk berjodoh, memilih pasangan yang paling soleh atau solihah begitu ya. Nah, ketika sudah menikah maka muncul naluri keibu bapaan begitu. Ada naluri berjuang juga. Jadi ketika nggak punya duit ini gimana caranya usaha begitu ya. Wah, ini naluri internal. Lalu kemudian mencari jalan keluar, naluri berjuang mencari jalan keluar dari masalah, himpitan masalah yang dihadapi, tapi dengan cara hal-hal yang dengan cara sikap-sikap yang baik begitu. Oke, yang kedua adalah naluri kebiasaan. Kok naluri kebiasaan? Maaf ya, ada faktor yang berupa faktor internal yang berupa kebiasaan gitu ya. Perbuatan yang selalu diulang-ulang ini kalau kebiasaan ini ya. Jadi fitrah kedua dari manusia setelah hati nurani atau insting ini adalah kebiasaan gitu. Karena 99% perbuatan manusia terjadi karena kebiasaan. Biasa makan, biasa minum, pakai tangan apa, tangan kiri apa tangan kanan gitu ya. Biasa mandinya masuk ke kamar mandi pakai kaki kanan apa kaki kiri. Itu termasuk dalam hitungan akhlak begitu. Cara berpakaian, masukkan pakaian dengan berdoa atau tidak begitu itu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi itu. Yang ketiga adalah keturunan atau al-warosah, warisan sifat-sifat. Jadi orang tua mewariskan sifat gitu ya. Kalau dalam ilmu psikologi, ibu mewariskan kecerdasan, bapak mewariskan kesabaran begitu ya. Artinya ada sifat yang diturunkan secara langsung kepada anaknya
dan juga ada sifat yang tidak langsung diturunkan kepada anaknya, misalkan melewati anaknya tapi ke cucunya begitu ya. Contoh, ayahnya misalkan seorang pahlawan, belum tentu anaknya gagah berani seperti pahlawan gitu. Tapi bisa saja turun ke cucunya begitu. Seperti itu. Oke, yang keempat adalah keinginan atau kemauan keras begitu ya. Jadi kekuatan manusia ada pada kehendak atau free will atau kemauan keras begitu. Ini fungsi jiwa yang digunakan untuk dapat mencapai sesuatu. Kalau nggak punya kehendak, kalau nggak punya free will atau kalau nggak punya kemauan keras, ya nggak bakal tercapai sesuatu yang diharapkan itu. Kalian kepingin masuk ke FEBI lalu kepingin lulus di wisuda dalam waktu 3 tahun. Nah, kalau nggak punya kemauan keras nggak mungkin bisa gitu. Dari internalnya sendiri nggak mungkin kalian bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun, nggak bisa. Tuh, seseorang bekerja misalkan dari rumahnya bekerja sejauh sekali 100 km menuntut ilmu juga 100 km, itu berkat adanya kemauan keras. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan azam gitu. Nah, jadi itu ya. Alhamdulillah. Jadi yang kelima adalah hati nurani. Jadi pada diri manusia ada satu kekuatan yang sewaktu-waktu memberikan peringatan, isyarah gitu. Apabila tingkah laku manusia berada di ambang bahaya. Jadi misalkan ada suara batin, suara hati, dalam bahasa Arabnya disebut dhamir. Kalau bahasa Inggris quiescence. Jadi sistem nilai moral seseorang, kesadaran akan benar dan salah dalam tingkah laku seseorang. Jadi ketika kalian ada dalam sebuah perjalanan, terus kemudian ada simbah-simbah yang ingin menyeberang jalan, terus kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari tasnya simbah. Lalu di belakangnya simbah itu kalian melihat bahwasanya sesuatu yang jatuh itu adalah uang segepok, 100 ribuan. Segepok itu berarti sekitar 10 juta. Nah, itu kalau hati nuraninya kalian bagus, maka akan muncul suara hati, ini nggak baik, harus dikembalikan begitu ya. Tapi kalau suara hatinya kalian buruk, duit ini duit ini. Kapan lagi aku dapat duit? Wah, itu suara hati yang jelek gitu. Terusin aja deh, ambil aja deh, mumpung nggak tahu ini simbah-simbahnya. Lah, itu suara hati yang jelek, hati nurani yang jelek. Nah, fungsi hati nurani yang lain juga memperingati bahaya dari perbuatan buruk dan berusaha mencegah seseorang untuk melakukan. Nah, inilah, wah jangan dilakukan. Diambil uangnya 10 juta segepok ini nih. Jangan, kasihan simbahnya nggak punya duit lagi. Siapa tahu simbahnya hasil menjual sawah satu-satunya begitu. Nah, itu fungsi hati nurani untuk mengerem kalian, gerbang kalian untuk tidak jatuh masuk ke lahan keburukan begitu. Oke. Ya. Nah, ini mohon maaf ini keliru ya. Ini harusnya faktor eksternal yang berikutnya ini ya. Faktor eksternal. Saya belum sempat mengganti ini berarti tadi. Mohon maaf. Oke. Kita lanjut. Faktor eksternal yang mempengaruhi yang pertama adalah lingkungan atau milieu begitu. Lingkungan alam atau alam sekitar itu mampu menumbuhkan bakat atau bahkan mematahkan bakat yang dibawa seseorang. Contohnya lingkungan pergaulan mampu mengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah laku. Kalau kalian kemudian merantau dari orang tua, jauh dari orang tua, lalu kemudian lingkungan kos-kosan kalian, lingkungan kontrakan kalian dipenuhi dengan orang-orang yang buruk, maka sifat-sifat kalian lama-lama akan terpengaruhi begitu. Atau kalau kata Nabi, bergaulah kalian dengan penjual minyak wangi. Nah, sebab
kalian pasti akan terpengaruhi oleh minyak wanginya begitu. Nah, itu ya. Jadi itu lingkungan mempengaruhi. Hati-hati memilih lingkungan. Jadi kalau memilih kontrakan atau memilih kos-kosan, bagi yang siapa saja nanti ketika sudah berkeluarga nanti, maka pilihlah yang dekat masjid agar lingkungannya lebih bagus begitu. Paling tidak ketika setiap azan kalian datang begitu ya. Yang kedua adalah faktor keluarga. Jadi ketika manusia lahir, maka fungsi keluarga dalam pendidikan akhlak yaitu memberikan pengalaman kepada anak, jadi untuk dibina sehingga terbentuk tingkah laku yang diinginkan oleh orang tua. Orang tua nggak mungkin menginginkan hal-hal keburukan kepada anaknya begitu kan. Makanya orang tua mendidik secara betul-betul bagaimana supaya anaknya bisa mempunyai akhlak yang baik. Anaknya tidak selonong masuk ke rumah orang lain gitu. Anaknya tidak selonong mencuri barang orang lain. Nah, itu juga termasuk fungsi keluarga dalam pendidikan akhlak gitu. Yang ketiga adalah sekolah. Sekolah ini lingkungan pendidikan kedua setelah keluarga gitu. Jadi kewajiban sekolah adalah melaksanakan pendidikan yang tidak dapat dilaksanakan di rumah. Ini kelakuan anak-anak yang kurang baik diperbaiki di sekolah juga. Tabiat-tabiat yang salah dibetulkan. Perangai yang kasar diperhalus. Tingkah laku yang buruk diperbaiki dan seterusnya begitu. Jadi jangan salahkan guru terlebih dahulu ketika ada anak murid yang dihukum. Jadi harus dilihat letak titik permasalahannya. Jangan hukuman dari guru kepada murid yang dijadikan poin dalam melihat permasalahan, tapi sebab kenapa hukum tersebut diberikan. Sebab alasan kenapa hukuman tersebut diberikan oleh guru kepada murid. Nah, ini yang harus diingat betul-betul. Jadi itu, lalu kemudian yang terakhir adalah masyarakat, lingkungan masyarakat. Jadi masyarakat adalah sebuah kumpulan individu atau dalam sebuah kelompok yang diikat oleh ketentuan negara, ketentuan kebudayaan, dan ketentuan agama begitu. Nah, dalam masyarakat seorang manusia itu akan mengalami sebuah perjalanan pendidikan dengan berbagai corak dan ragam begitu ya. Jadi ini karena masyarakat itu terdiri dari beberapa suku, beberapa watak begitu ya. Kumpulan dari orang dari berbagai suku, kumpulan dari berbagai orang dengan watak yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda. Nah, kita harus menjadi seseorang yang penuh dengan sikap yang toleran terhadap yang penuh toleransi begitu ya. Tapi jangan kebablasan toleransinya terhadap orang di luar suku kita, orang di luar kebudayaan kita begitu itu. Jadi kita melatih diri dalam masyarakat untuk membentuk kesusilaan dan dan sikap keagamaan yang baik begitu. Sehingga dari sini muncul beberapa pengalaman yang membentuk akhlak kita. Ketemu dengan orang suku Madura, seperti ini saya harus bersikap. Ketemu dengan suku Batak, seperti ini saya harus bersikap. Ketemu dengan orang Yogyakarta, begini saya harus bersikap. Bersikap yang baik dan bersikap yang menjauhi sikap yang buruk begitu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah
mendengarkan dari awal akhir. Billahi taufik wal hidayah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.